Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryananda Wijaya, MPM 1913034038 dari Pendidikan Geografi kelas B. Saya di sini akan membacakan buku yang berjudul Ekologi, Manfaat dan Rehabilitasi Hutan Pantai di Indonesia. Terima kasih. Di sini akan membacakan buku yang berjudul Ekologi, Manfaat dan Rehabilitasi Hutan Pantai Indonesia. Penulisnya Faisal Danud Tuheteru dan Mahfudz, Balai Penelitian Kehutanan Manado, 2012. Buku ini terdiri dari 8 bab. Baik, yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis flora dan fauna dengan tipe-tipe hutan yang bervariasi di dunia, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity ketiga setelah Brazil dan Zaire. Keanekaragaman yang tinggi ini didukung oleh wilayah yang luas dengan banyak kepulauan dan berada di daerah tropis yang memiliki pedo agroklimat yang sesuai. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan panjang pantai sekitar 81.000 km. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki potensi sumber daya yang produktif. Diperkirakan Indonesia juga memiliki 90 tipe ekosistem, baik di darat maupun perairan, dan terdapat 15 formasi hutan alam yang tersebar dari ujung barat dari Sabang sampai ujung timur di Merauke, yang merupakan habitat utama banyak spesies tumbuhan dan hewan. Salah satu formasi hutan tersebut adalah hutan pantai. Hutan pantai yang dimaksud di sini tidak termasuk hutan mangrove. Di Indonesia, formasi hutan ini memiliki banyak keunikan tersendiri. Hutan pantai juga merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan laut yang menyediakan sumber alam yang produktif, baik sebagai sumber pangan, tambang mineral maupun energi, media komunikasi dan edukasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata serta penemuan produk biokemikal. Namun, seiring dengan laju pertambahan penduduk dan dinamika pembangunan regional yang tidak taat asas kelestarian lingkungan, tipe hutan tersebut akhir-akhir ini mulai mengalami kerusakan yang berarti. Data menunjukkan bahwa luas vegetasi pantai dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jika pada tahun 1996 luas vegetasi pantai mencapai 180.000 hektar, sampai pada tahun 2004 hanya tersisa 78.000 hektar. Rusaknya ekosistem hutan pantai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan abrasi pantai, intrusi air laut, perubahan iklim, dan turunnya nilai produktivitas hayati di ekosistem pantai. Pada tahun 1997, tercatat lebih dari 60 lokasi pantai dan muara di 17 provinsi telah terjadi bencana abrasi pantai. Di antaranya di seluruh pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Sulawesi Selatan. Selain itu juga kekhawatiran berbagai pihak akan tenggelamnya 2.000 pulau di Indonesia pada tahun 2030 akibat naiknya permukaan air laut seiring dengan perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem pesisir bukanlah hal yang tidak mungkin jika keadaan ini terus berlanjut. Keadaan masyarakat akan pentingnya hutan pantai di Indonesia mulai muncul pasca tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Di beberapa daerah di Indonesia, gerakan penyelamatan hutan pantai dalam bentuk penanaman telah dan sedang dilakukan. Gerakan-gerakan tersebut muncul atas inisiatif individu, kelompok, lembaga-lembaga non-pemerintah, maupun yang dikelola pemerintah. Untuk terus menggugah masyarakat Indonesia, baru-baru ini Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara GPTP 2010 telah mengadakan konferensi dan pameran nasional dengan tema penyelamatan hutan pantai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bertempat di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 November 2010. Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dalam sambutannya menyatakan bahwa penyelamatan hutan pantai bisa membantu masyarakat Indonesia di kawasan pesisir keluar dari lilitan kemiskinan dan saatnya melakukan rehabilitasi terhadap hutan pantai dan mangrove yang rusak, serta perlu perlindungan terhadap garis pantai Indonesia. Menyadari parahnya kerusakan lingkungan hidup dan hutan yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, maka perlu ada gerakan moral dari semua komponen bangsa untuk terus membangun kesadaran kolektif anak bangsa demi menjaga
dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu gerakan yang telah dan sedang dilakukan di Indonesia adalah gerakan pendidikan konservasi. Pendidikan konservasi bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan hutan. Mengembangkan keterampilan dan menumbuhkan kepedulian dari sikap hidup ramah lingkungan. Pendidikan ini diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para siswa atau generasi muda umum yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, serta mereka yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan kebijakan atau usaha pembangunan kawasan hutan dan konservasi, serta pelaku ekonomi dan sebagainya. Output akhir dari pendidikan konservasi ini adalah kita merasa terpanggil untuk turut mengabdikan diri dalam upaya mengurangi kemerosotan daya hutan dan kerusakan lingkungan hidup. Baik, yang kedua, hutan dan permasalahannya. Pengertian hutan. Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa pengertian atau definisi hutan. Namun, pada dasarnya semua memiliki maksud yang sama. Pengertian hutan dapat ditinjau dari faktor-faktor, wujud biofisik, lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional, dan status hukum lahan hutan. Berikut ini dijelaskan beberapa pengertian hutan. Yang pertama, hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominir oleh pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat. 2. Hutan adalah masyarakat tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan semua keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan. 3. Hutan adalah suatu hamparan lapangan bertumbuhan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. 4. Hutan adalah suatu hamparan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka dapat diperoleh gambaran yang bersifat umum mengenai pengertian hutan, yaitu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon dengan kerapatan dan luasan yang cukup. Kumpulan dari bidang-bidang lahan yang ditumbuhi pohon-pohon atau akan ditumbuhi pohon-pohon dengan kerapatan dan luasan yang cukup. Lahan dapat memiliki keadaan biofisik, berhutan atau tidak berhutan asal ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan atau kawasan hutan. Merupakan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lainnya. Merupakan satu kesatuan ekosistem maupun menciptakan iklim mikro di dalam hutan yang berbeda dengan keadaan di sekitarnya di luar hutan. 2.2 Formasi hutan. Indonesia memiliki banyak tipe hutan yang masing-masing memiliki sifat khusus dan fungsi utama. Hutan hujan tropis Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan jenis dan ekosistem yang kompleks. Disebut hutan hujan tropis karena Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan ciri iklim yang khas, di mana temperatur dan kelembapan tinggi yang konstan dengan rata-rata curah hujan tahunan lebih dari 2000 mm atau lebih dan curah hujan bulanan tidak kurang dari 100 mm. Berdasarkan karakter habitat yang dimiliki hutan tropika Indonesia seperti tanah, iklim, ketinggian tempat, topografi, geologi, dan curah hujan, maka hutan tropika Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa formasi hutan. Formasi hutan tersebut adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah sebutan untuk komunitas tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut pantai, tidak terpengaruh oleh iklim, tanah tergenang air laut, tanah berlumpur atau liat, tidak memiliki strata tajuk, pohon-pohon dapat mencapai tinggi 30 meter. Pada umumnya hutan ini didominasi oleh Rhizopora, Avicennia, Cereops, Bruguera, dan Bruguera. Pada umumnya hutan mangrove terdiri dari beberapa zonasi. Avicennia pada umumnya berada di zona terdepan dan diikuti oleh beberapa jenis campuran, terutama Rhizopora, Cereops di zona tengah, sementara di zona belakang Psilocarpus dan Hieriteria littoralis sering dijumpai. Zonasi ini bervariasi antar pantai sesuai dengan karakteristik pantai seperti bentuk pantai, panjang pantai, ada tidaknya sungai di sekitarnya, kondisi subtrap, perilaku pasang surut, dan lain-lain. 2. Hutan pantai. Daerah pantai merupakan daerah perbatasan antara ekosistem laut
ekosistem darat karena hempasan gelombang dan hembusan angin, maka dari pantai membentuk gundukan ke arah darat. Setelah terbentuk gundukan pasir itu, biasanya terdapat hutan yang dinamakan hutan pantai. Secara umum, hutan ini terletak di tepi pantai, tumbuh pada tanah kering berpasir dan berbatu dan tidak terpengaruh oleh iklim, serta berada di atas garis pasang tertinggi. Daerah penyebaran utama hutan pantai terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dilaporkan pada tahun 1990, luas hutan pantai tersisa kurang lebih 1 juta hektar. Dan pada 1996 tersisa 0,55 juta hektar. Yang ketiga, hutan rawa air tawar. Hutan yang tumbuh tidak terpengaruh oleh iklim dan selalu tergenang air tawar dan atau daerah landai yang terdapat di belakang hutan mangrove, dengan jenis tanah aluvial yang kaya hara. Pada umumnya, sumber air tawar berasal dari sungai yang ada di dekatnya. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon mencapai 50-60 meter dan terdiri dari beragam lapisan tajuk. Daerah penyebaran utama di Sumatera, Kalimantan, dan Irian. Vegetasi pohon yang umumnya ditemui di tipe hutan ini adalah pulai, jelutung, simpur, terentang, Elaecorpus litoralis, jambi-jambu, rengas, dan lain-lain. Yang keempat, hutan rawa gambut. Hutan yang tumbuh pada tanah organosol dengan ketebalan lapisan gambut 50 cm atau lebih, umumnya terdapat di daerah yang memiliki tipe iklim A dan B. Menurut klasifikasi tipe iklim Smith dan Ferguson, hutan ini juga dicirikan dengan tanah yang memiliki tingkat kemasaman rendah, sekitar 3,5 sampai 4 pH meter. Tidak ada unsur mineral pada substrat, menjadikan tanah gambut miskin hara. Luas hutan gambut mencapai 20,6 juta hektar dari daratan Indonesia dan 50% gambut tropis yang tersebar di Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Papua 30%, Sulawesi 3%. Jenis vegetasi dan ditemukan adalah ramin, jelutung rawa, tumih, mahang, pulai, milas, balam suntai, terentang, geronggang, simpur, dan meranti batu. 5. Hujan dataran rendah. Hutan yang tumbuh di bawah ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Formasi hutan ini paling luas penyebarannya dan memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Terdapat di daerah beriklim basah tipe A dan B, terutama pada potsolik, latosol, dan aluvial. Sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan hujan dataran rendah. Marga yang penting secara ekonomi antara lain dari famili Dipterocarpaceae seperti Soreae, Hopeae, Dipterocarpus, Vatica, Dryobalanops. Marga lain yang umumnya ditemukan adalah Euderosilon, Agathis, Altingia, Duabanga, Diera, dan lain-lain. Hutan hujan pegunungan bawah, mountain forest. Hutan yang tumbuh pada ketinggian antara 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan air laut dengan curah hujan yang tinggi, terdapat di daerah beriklim basah tipe A dan B. Daerah penyebaran utama di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Jenis kayu yang umumnya adalah dari famili Lauraceae, Lychea subeae, Angulata, Vulva, Polyantha, Cinnamomum burman, Faggacea, Cunoniacea, Magnoliacea, Hamalidaceae, Ericacea, dan lain-lain. 7. Hutan hujan pegunungan atas. Hutan yang tumbuh pada ketinggian lebih dari 2000 mdpl terdapat di daerah beriklim basah bertipe A dan B. Daerah penyebaran utama di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Jenis kayu yang umumnya adalah Araucaria cunigami, Dacrydium sp, Podocarpus imbricate, Lychea angulata, Lychea robusta, dan lain-lain. Hutan musim bawah. Hutan musim bawah, lahan terbuka bertumbuhkan berbagai jenis tumbuhan berkayu di daerah tropika dengan musim kering yang panjang dan diikuti musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, atau hutan yang sifatnya mengikuti perubahan 2 musim. Tipe hutan ini
terdapat pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dan daerah-daerah yang memiliki tipe iklim C dan D dengan rata-rata curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun dengan rata-rata suhu bulanan sebesar 21 derajat sampai 30 derajat Celcius. Vegetasi pada tipe hutan ini tumbuh pada tanah kering dan berbagai jenis tanah, litosol, mediteran, dan grumusol. Daerah penyebaran utama di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Vegetasi yang ada di tipe hutan ini didominasi oleh spesies pohon yang menggugurkan daun di musim kering, sehingga tipe ekosistem hutan musim disebut juga hutan gugur daun. Jenis yang umum ditemui jati, mahoni, sono kembang, sono keling, ampupu, cendana, dan lain-lain. Hutan musim tengah dan atas. Tipe hutan ini terdapat pada ketinggian 1000 sampai 4100 meter di atas permukaan laut dan terbatas penyebarannya di daerah beriklim musim atau kering, tipe iklim C dan D. Daerah penyebaran utama di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Jenis yang umumnya ditemui Causarina junghuniana, Eucalyptus, Pinus mercusi, dan Pinus insularis. Yang 10, hutan kerangas. Formasi hutan ini memiliki iklim selalu basah dan tumbuh pada tanah pasir, potsol yang miskin hara, dan pH cenderung masam. Daerah penyebaran utama di Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, dan Singkep. Beberapa jenis pohon yang umum dijumpai di hutan kerangas antara lain Dacrydium elatum, Calophyllum sorea, Gonistilus agathis, Lorantifolia, dan Causarina sumatrana. Yang ke-11, hutan savana. Tipe hutan ini berkisar dari padang rumput dengan pohon-pohon yang terpencar jarang sampai dengan padang rumput yang berpohon dan merupakan klimaks api dengan tipe iklim E dan F. Jenis tanah mediteran, regosol, dan grumusol. Di beberapa tempat pohon di savana cukup rapat sehingga terbentuk hutan yang cukup lebat. Daerah penyebaran utama di Nusa Tenggara, contoh Acacia leucopolea, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Corypha utan, Eucalyptus alba. Yang ke-12, hutan pada tanah kapur. Hutan ini terdapat terutama pada jenis tanah mediteran dan rencina dari bahan induk batu kapur. Hutan seperti ini ditumbuhi pohon dengan keanekaragaman jenis yang lebih sedikit. Daerah penyebaran utama di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Beberapa jenis pohon yang umumnya dijumpai di tipe hutan ini antara lain Phangium edul, Antidesma bunius, Polyatia, Kalanchoe, Pinata, Bicosvia, dan Clenhovia hospita. Sering juga ditemukan jati dan ebony. Yang ke-13, hutan pada batuan ultrabasah. Hutan ini tumbuh pada tanah yang banyak mengandung mineral, magnesium, besi, silika, kalsium, aluminium, dan logam-logam berat lainnya. Penyebaran utama di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Beberapa jenis pohon yang umumnya dijumpai di tipe hutan ini antara lain kemiri, kayu besi, Silgium spp, Horsevilda silvestris, dan Knema palembanica. Yang ke-14, hutan riparian atau tepi sungai. Hutan ini terdapat di sepanjang sungai besar, merupakan vegetasi rawa musiman yang sangat berbeda dan bertanah aluvial. Penyebaran utama di Kalimantan dan Sumatera. Beberapa jenis tumbuhan yang umum dijumpai di hutan riparian antara lain nipah, sagu, aren, putat sungai, rengga sungai, dan Glutavelutina. Selain berdasarkan faktor-faktor habitatnya, kawasan hutan di Indonesia juga diklasifikasikan berdasarkan kategori status hukum fungsi penggunaan lahan. Maka hutan di Indonesia digolongkan atas, hutan lindung, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Di kawasan hutan lindung ini tidak boleh dilakukan kegiatan pengambilan hasil hutan, penebangan,
pemukiman, dan sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap mutu lingkungan di dalam dan sekitar hutan. Yang kedua, hutan produksi. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok produksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, non-hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Maksudnya ialah hutan yang karena keadaan alamnya maupun kemampuannya dapat memberikan manfaat produksi dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Hutan produksi dibagi atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pada umumnya, hutan produksi ini dikelola oleh perusahaan kehutanan, baik HPH maupun HTI. Dari kegiatan produksi yang dilakukan ini, negara memperoleh pemasukan devisa melalui dana reboisasi dan PSDH yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan realisasi produksinya. Hutan konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan sawah dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi terbagi atas 3 kelompok, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya serta taman buru. Pada tahun 2006, pemerintah telah menunjuk 519 unit kawasan konservasi yang dengan luasnya mencapai 28,16 juta hektar, terdiri dari 447 unit kawasan konservasi darat dan 42 unit di perairan laut. Kawasan konservasi yang terluas adalah Taman Nasional mencapai 58,5 dengan jumlah 50 unit, sisanya adalah 16,5%, cagar alam 19,45%, suaka marga satwa 3,79%, taman wisata alam 1,2%, taman hutan dan 0,8 taman buru. Kawasan konservasi paling luas terdapat di Papua, terdiri dari 8,92 juta hektar kawasan konservasi darat dan 198 juta hektar kawasan konservasi laut. Fungsi dan manfaat hutan. Hutan merupakan penjelmaan kasih sayang Tuhan yang menjadi salah satu sumber daya alam potensial dengan berbagai fungsi atau manfaat dalam menjaga kehidupan ekosistem. Fungsi atau manfaat hutan dapat berhubungan langsung dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat hutan yang langsung bagi kehidupan manusia adalah sebagai sumber kayu bakar, bahan bangunan, bahan kerajinan, tumbuhan hias, obat-obatan tradisional, tambahan bahan bangunan, atau sebagai sumber devisa negara. Sedangkan fungsi hutan secara tidak langsung antara lain memulihkan kualitas lingkungan hidup, seperti mengatur tata air, perlindungan bahaya erosi, memelihara iklim setempat sebagai habitat satwa liar, untuk rekreasi, dan lain-lain. Di bawah ini dapat dijelaskan secara singkat fungsi dan manfaat hutan diantaranya. Hutan dan kestabilan iklim. Hutan berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim global. Proses pencegahan perubahan iklim hutan dikenal melalui peran hutan sebagai penyerap dan penyimpan kelebihan karbon atmosfer dalam bentuk biomasa, dan jika hutan mengalami kerusakan maka hutan juga akan menjadi sumber peningkatan gas rumah kaca dengan menyuplai emisi karbon. Secara kimiawi, vegetasi hutan akan menyerap gas karbon via proses fotosintesis. Jika hutan terganggu, maka siklus karbon dioksida dan oksigen udara bersih di atmosfer akan terganggu. Tidak terkendalinya gas karbon dioksida di atmosfer bersama-sama dengan uap air, gas CFCs, metana, dan gas-gas rumah kaca lainnya berpotensi meningkatkan suhu atmosfer yang dapat menimbulkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah proses terjadinya perubahan kondisi rata-rata parameter iklim, seperti rata-rata suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, di mana perubahan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Hutan dan nilai keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis flora dan fauna dengan tipe-tipe hutan yang bervariasi di dunia, sehingga dikenal dengan negara mega biodiversity kedua setelah Brazil. Meskipun luasnya hanya 1,3% dari permukaan bumi, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting di dunia ditinjau dari kekayaan keanekaragaman spesiesnya. Indonesia menduduki peringkat kedua untuk mamalia 12%, 515 spesies, 39% endemik,
Keempat untuk reptilia 7,3%, 512 spesies, 29 endemik. Kelima untuk burung 17%, 1519 spesies, 28% endemik. Keenam untuk amfibi 270 spesies, 37% endemik. Pertama untuk jenis palem 477 spesies, 225 endemik, dan keempat untuk primata 35 spesies, 18% endemik. Selain itu, Indonesia juga menduduki 5 besar di dunia untuk kekayaan jenis tumbuhan dengan 38.000 spesies, 55% endemik, memiliki 121 spesies. Kupu-kupu 44% endemik, 2.827 spesies invertebrata, dan 1.400 spesies ikan air tawar. Indonesia juga merupakan salah satu pusat Vavilov di dunia. Vavilov adalah pusat penyebaran tumbuhan ekonomi berupa buah-buahan tropik, jajanan, dan kayu. Keanekaragaman hayati memiliki beragam nilai atau arti bagi kehidupan. Ia tidak hanya bermakna sebagai modal untuk menghasilkan produk dan jasa saja, tetapi keanekaragaman hayati juga mencakup aspek sosial, lingkungan, sistem pengetahuan dan informasi, dan etika serta kaitannya di antara berbagai aspek ini. Hutan dan transfer nilai air. Secara hidrologi, hutan memiliki kapasitas menahan atau menyerap air hujan dan menyimpan di dalam tanah sehingga dapat mempertahankan air tanah dan menjaga ketersediaan cadangan air tanah. Manfaat penyimpanan air oleh hutan dapat ditransfer nilainya untuk kepentingan 1. Upaya pengembangan elemen pengendalian banjir. 2. Pemanfaatan air untuk irigasi. 3. Pembangkit tenaga listrik. 4. Untuk air minum dan industri. 5. Pengolahan das. 6. Lalu lintas air. 7. Rekreasi. 8. Perikanan. 9. Pengendalian pencemaran air. 10. Pengendalian tanaman air dan serangga. 11. Drainase dan pengembangan rawa. 12. Pengendalian sedimen. 13. Pengendalian intrusi air laut. Dan 14. Pengendalian kekeringan dan pengembangan air tanah. Tidak hanya itu, nilai kerusakan oleh banjir yang dapat dihindari sebagai hasil konservasi hutan juga tinggi. Hutan dan hasil hutan kayu. Sebelum krisis melanda, Indonesia, sektor kehutanan merupakan salah satu penggerak gerbong perekonomian nasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor produk kayu olahan. Dalam kurun 1992 sampai 1997, sektor kehutanan berhasil menyumbang devisa sebesar US$ 16 miliar, dan pada tahun 2003 ekspor kehutanan mencapai $6,6. Ekspor tersebut terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian, kayu olahan, pulp, dan kertas, serta furniture. Selain kayu untuk industri, hutan juga menghasilkan kayu bakar dan arang. Keduanya berasal dari bahan bakar kayu, yaitu kayu yang dipanen untuk bahan bakar baik untuk penggunaan masyarakat lokal maupun industri. Konsumsi akan kayu bakar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, apalagi diiringi dengan naiknya bahan bakar minyak. Hutan dan hasil hutan non-kayu. Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sistem sumber daya yang bersifat multifungsi, multiguna, dan memuat multi kepentingan yang pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Paradigma ini makin menyadarkan kita bahwa produk hasil hutan bukan kayu, merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. HHBK terbukti dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi penambahan devisa negara. Secara umum, HHBK dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yakni kelompok rotan, kelompok bambu, dan kelompok bahan ekstraktif seperti resin, minyak atsiri, minyak lemak, bahan pewarna, bahan penyamak, bahan karet, getah-getahan, dan lain-lain. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 1. Hutan sebagai penyedia lapangan kerja.
Sektor kehutanan telah membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitaran hutan. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2000 terlihat bahwa 48,8 juta jiwa dari 220 jiwa penduduk Indonesia tinggal di sekitar kawasan hutan. Tenaga kerja yang langsung terserap di sektor kehutanan mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai dengan industri kayu pada tahun 2000 lebih dari 3,9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja tidak langsung sebesar 2,5 juta jiwa. Ini artinya lebih dari 1/5 penduduk Indonesia masih memiliki ketergantungan pada hutan. Hutan sebagai penggerak wilayah. Peran sektor kehutanan tidak hanya menyumbang devisa dan pendapatan negara, tetapi sektor ini juga berperan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional, khususnya daerah pedalaman dan terpencil yang tercermin dari sumbangan terhadap infrastruktur daerah, antara lain sarana transportasi jalan trans sepanjang 46.000 km dengan biaya 1,9 triliun, pembangunan sarana pendidikan sekolah sebanyak 6.750 buah, serta rumah ibadah dan balai desa masing-masing kurang lebih 1.800 buah. Hutan membantu pengendalian penyakit dan hama. Perubahan ekosistem hutan dapat secara langsung meningkatkan patogen penyebab penyakit pada manusia seperti kolera dan meningkatkan populasi organisme pembawa penyakit seperti nyamuk, malaria, dan tikus. Masyarakat di sekitar hutan yang rusak rentan terkena penyakit malaria karena kawasan air tergenang bisa lebih banyak dan lubang-lubang di batuan akan lebih terbuka. Selain itu, populasi ikan pemakan organisme penyebab penyakit bagi manusia akan berkurang karena kualitas sungai sudah menurun. Selain pengendalian penyakit, hutan juga dapat mengendalikan hama. Kerusakan ekosistem dapat menyebabkan ledakan populasi serangga atau mamalia yang mungkin menyerang tanaman budidaya yang ada di sekitar hutan. Kerusakan hutan juga akan mengusir banyak satwa, khususnya yang menjadi pengendalian hama secara alami, di antaranya kelelawar pemakan serangga. Sebagai gambaran bahwa dalam satu hari satu individu kelelawar dapat memakan ratusan serangga. Hutan dan nilai spiritual. Secara religius, bahwa hutan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diperuntukkan bagi manusia, melainkan untuk seluruh makhluk yang ada. Oleh karena itu, manusia harus menjadikan hutan sebagai tempat yang nyaman untuk merenung dan memikirkan kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan perenungan diri setelah beliau dibuang oleh bapaknya di hutan pada saat Raja Namrud berkuasa. Pada saat itu beliau menemukan jati diri dan akhirnya meyakini siapa Tuhan yang sebenarnya. Ada hal menarik juga untuk menjadi perenungan bahwa riwayat agama-agama besar di dunia menjelaskan bagaimana peran hutan dan pohon dalam turunnya suatu agama. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW menulis dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di kulit-kulit kayu dan dedaunan. Buddha mendapatkan pencerahan ketika beliau bersemedi di bawah pohon Bodhi, dan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di bawah pohon kurma yang sedang masak buahnya. Setelah dilahirkan, kemudian Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma itu untuk kemudian memakan buahnya guna menambah tenaga beliau. Sehingga pada manfaat ini dapat disimpulkan bahwa hutan dapat dijadikan sebagai promosi spiritual dan promosi moral. Hutan sebagai media pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi sebagian ilmuwan, hutan merupakan objek kajian dan penelitian yang sangat menarik karena memiliki ekosistem hutan yang beragam. Ekosistem hutan tersebut memiliki berbagai jenis vegetasi hutan tropis, anggrek jamur, tumbuhan obat-obatan, mamalia, reptilia, amfibia, burung, serangga, biota laut, bentang alam, gejala alam, pariwisata alam, budaya atau sejarah, dan lain-lain. Kekhasan objek yang menarik tersebut dapat menjadi daya tarik untuk diteliti guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan merupakan tantangan bagi para peneliti lokal atau internasional. Hutan telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ilmuwan serta pakar menurut disiplin ilmu pengetahuannya dari berbagai perguruan tinggi, IPB, UGM, UNIF,
Universitas Mula Warman, dan lain-lain, serta lembaga riset lainnya seperti Litbang, Departemen Kehutanan, IKRAF, SIFOR, dan lain-lain. Perkembangan penelitian di wilayah hutan dengan segala sumber dayanya akan dan terus dilakukan untuk mengetahui rahasia yang dikandungnya. Sampai saat ini belum diketahui fungsi dan manfaatnya. Hutan sebagai objek ekoturisme dan rekreasi alam. Fungsi hutan ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi-fungsi sosial budaya yang dapat diberikan oleh hutan. Ekoturisme adalah aktivitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan menikmati keaslian pesona alam, keindahan flora fauna, kemurnian budaya, kelestarian lingkungan, serta ketenangan dan kesunyian. Pengembangan ekoturisme di Indonesia mengandung 5 prinsip, yaitu prinsip konservasi, pendidikan, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan prinsip rekreasi. Ekoturisme memiliki 3 dampak positif penting, yakni pertama, kebanyakan keaslian pesona alam dekat dengan kawasan masyarakat lokal yang memiliki pendapatan ekonomi kecil. Dengan kegiatan ini akan sedikit menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Kedua, jika dikelola dengan efektif, dapat dijadikan sebagai sarana penyadaran masyarakat. Ketiga, dengan adanya kegiatan alternatif, tambahan dari ekoturisme dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi tekanan pengerusakan sumber daya alam hutan. 2.4. Kerusakan hutan. Sumber daya hutan Indonesia akhir-akhir ini mulai terancam keberadaannya. Ancaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan alam geomorfologi yang rentan terhadap erosi, banjir, dan kekeringan, abrasi, gempa bumi, gunung meletus, serta gelombang laut. 2. Iklim curah yang tinggi yang potensial menimbulkan daya merusak lahan atau tanah, erosivitas tinggi, dan aktivitas manusia, diantaranya konservasi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, misalnya untuk perkebunan, pertambangan, dan transmigrasi. Pencucian kayu atau penebangan liar dan perdagangan ilegal, perambahan, dan okupasi lahan serta kebakaran hutan telah menyebabkan penutupan lahan pada kawasan hutan berubah dengan cepat, di mana kondisi hutan semakin menurun dan berkurang luasnya. Kerusakan hutan merupakan fakta lain dari krisis sumber daya alam di Indonesia. Laporan Greenpeace tahun 2007 bahwa negara Indonesia masuk rekor dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Hutan Indonesia berkurang seluas 59,17 juta hektar selama 25 tahun terakhir, dengan laju deforestasi pada tahun 1982 sampai 1990 sekitar 0,9 juta hektar per tahun dan meningkat menjadi 2,83 juta hektar pada tahun 1997 sampai 2000. Kemudian turun pada tahun 2000 sampai 2005 menjadi 1,8 juta hektar per tahun. Akibat kerusakan lahan dan lahan tersebut berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup yang memicu terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya sumber daya air, hilangnya peran utama dalam proses siklus ekologi, hilangnya biodiversitas akibat eksploitasi dan fragmentasi habitat, serta hilangnya pendapatan negara. Berikut tabel 2 dampak bentuk kerusakan terhadap fungsi hutan. Baik, yang ketiga, ekologi hutan pantai. Jenis pantai di Indonesia. Pantai merupakan suatu wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut pada waktu surut hingga arah ke daratan sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjulur ke daratan yang ditandai dengan garis pantai. Garis pantai merupakan tempat pertemuan antara air laut dan daratan. Garis pantai ini setiap saat berubah-ubah sesuai dengan perubahan pasang surut air laut. Umumnya, morfologi dan tipe pantai sangat ditentukan oleh intensitas frekuensi dan kekuatan energi yang menerpa pantai tersebut. Daerah yang berenergi rendah biasanya landai, bersedimen pasir halus atau lumpur, sedangkan yang terkena energi berkekuatan tinggi biasanya terjal, berbatu atau berpasir kasar. Berdasarkan klasifikasi pantai dari Shepard dalam Sunarto
tahun 2000, bentuk-bentuk pantai secara alami dapat dibedakan menjadi pantai primer dan pantai sekunder. Pantai primer adalah pantai yang morfologinya lebih dipengaruhi oleh proses-proses terestrial seperti erosi, deposisi, vulkanisme, dan diatrofisme. Sedangkan pantai sekunder sangat dipengaruhi oleh proses marin dan organisme. Pantai sekunder bisa jadi dahulunya pantai primer sebelum dipengaruhi proses marin. Pantai primer dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1. Pantai erosi daratan, merupakan pantai yang dibentuk bentuk lahannya mengalami erosi dan sebagian mengalami penggenangan laut. Contohnya lembah sungai yang tenggelam, pantai erosi glasial yang tenggelam, atau topografi kars yang tenggelam. 2. Pantai pengendapan dari darat, merupakan pantai yang terbentuk dari akumulasi endapan sungai, endapan glasial, endapan angin, maupun longsoran yang langsung mengendap di laut. Yang ketiga, pantai gunung api adalah pantai yang terbentuk sebagai akibat dari proses vulkanik, meliputi pantai ler-leran larva, pantai tephra, pantai runtuhan gunung api atau patahan kaldera, dan pantai struktural, merupakan pantai yang terbentuk oleh pelipatan penyesaran atau pantai intrusi sedimen. Pantai sekunder dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Pantai erosi gelombang, merupakan pantai yang terbentuk oleh kerja gelombang. Pantai ini dapat memiliki garis pantai yang lurus atau tidak beraturan, tergantung pada komposisi dan struktur batuan. 2. Pantai pengendapan dari laut, merupakan pantai yang terbentuk oleh pengendapan sedimen laut, seperti beting gisik, pulau penghalang, burah, rataan lumpur, atau rawa garaman. Dan 3. Pantai bentukan organisme, yakni pantai yang terbentuk oleh binatang atau tumbuhan, seperti terumbu yang dibangun oleh alga dan oositer serta rawa mangrove. Secara umum, kondisi dan jenis pantai di Indonesia berdasarkan letak, kondisi, dan posisi pantai dapat dikelompokkan atas pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berawa, dan pantai berbatu. Berikut penjelasan keempat bentuk pantai tersebut. Pantai berpasir. Pantai berpasir merupakan pantai yang didominasi oleh hamparan atau dataran pasir, baik yang berupa pasir hitam, abu-abu, atau putih. Selain itu, terdapat lembah-lembah di antara beting pasir. Jenis tanah di pantai adalah Typic troposemen dan Typic tropofluven. Pantai berpasir tidak menyediakan substrat tetap untuk melekat bagi organisme karena aksi gelombang secara terus-menerus menggerakkan partikel substrat. Umumnya, fauna di wilayah pantai berpasir ditemukan dalam jumlah sedikit dan terbatas. Fauna yang ditemukan adalah organisme infauna makro berukuran 1-10 cm yang mampu menggali liang di dalam pasir, dan organisme meiofauna mikro berukuran 0,1 sampai 1 meter yang hidup di antara butiran pasir. Secara umum ditemukan 3 zona di mana organisme hadir dalam jumlah besar, yaitu zona bagian atas dihuni oleh kepiting dari genus Ocypode, Amphipoda dan Crustacea dari famili Thalitridae. Zona pertengahan dihuni oleh moluska genus Donax dan beberapa spesies Isopoda lainnya. Dan yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong, kepiting, dan bulu babi. Pantai berpasir umumnya dijadikan kawasan wisata pantai karena keindahan alamnya. Kawasan pantai berpasir yang sudah berkembang seperti kawasan Pantai Sanur, Pantai Pangandaran, Carita, Pelabuhan Ratu, Parangtritis, Pantai Natsepa. Tumbuhan yang dominan tumbuh adalah kelapa, cemara laut, waru laut, dan ketapang. Pada daerah pantai berpasir juga terdapat perbedaan pada butiran pasir. Ditemukan pantai berpasir kasar dan pantai berpasir halus. Parameter utama yang sangat mempengaruhi daerah pantai berpasir adalah
1. Pola arus yang dinamis. 2. Gelombang yang akan melepaskan energinya di pantai. 3. Angin yang juga merupakan pengangkut pasir. 4. Kisaran suhu yang luas. 5. Kekeringan. 6. Partikel yang padat. Dan 7. Substrap yang tidak stabil. Berikut tabel ketiga, perbedaan pantai berpasir kasar dan halus. Gambar 5, penampang melintang keberadaan fauna pada gumuk pasir di wilayah tropik. Lanjut, pantai berlumpur. Pantai berlumpur merupakan hamparan lumpur sepanjang pantai yang dihasilkan dari proses sedimentasi atau pengendapan. Biasanya terletak di dekat muara sungai. Lumpur tersebut terdiri atas partikel-partikel halus yang mengandung humus atau gambut. Tanah pantai ini memiliki kandungan oksigen yang rendah dan hanya terdapat pada lapisan permukaan, sedangkan kandungan asam sulfidanya cukup tinggi sehingga dapat mereduksi senyawa besi di dalam tanah menjadi senyawa ferrosulfida atau ferrit. Umumnya, organisme yang menempati daerah ini mengadaptasi dirinya dengan dua cara, yaitu menggali substrat dan membuat saluran habitat. Adaptasi terhadap kondisi anaerobik dan makanan dilakukan dengan cara membuat beberapa jalan yang dapat mengalirkan air dari permukaan yang mengandung oksigen ke bawah. Adaptasi terhadap rendahnya ketersediaan oksigen adalah dengan membentuk alat pengangkut, misalnya hemoglobin, yang dapat terus-menerus mengangkut oksigen dengan konsentrasi yang lebih baik dibanding dengan pigmen yang sama pada organisme lain. Tanah pantai berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Lumpur yang berasal dari laut mengandung cangkang-cangkang foraminifera, fragmen-fragmen karang, cangkang moluska, dan bahan lain yang menjadi sumber kapur yang penting bagi pantai berlumpur. Struktur dan komposisi tumbuhan di kawasan pantai berlumpur Indonesia merupakan formasi hutan mangrove yang didominasi oleh Rhizopora, Avicennia, Bruguera, Seriopstagal, Soneratia, Silocarpus sp. C. Pantai Berawa. Pantai Berawa merupakan daerah yang tergenang air baik secara permanen ataupun temporer. Tanah dan air pantai ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Hutan berawa umumnya ditumbuhi oleh jenis tumbuhan seperti nipah, nibung, sagu, medang, dan jelutung, dan lain-lain. Di pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan pantai yang berbatu-batu memanjang ke laut dan terendam di air. Umumnya terdiri dari bongkahan-bongkahan batu granit. Pantai ini merupakan satu dari lingkungan pesisir dan laut yang cukup subur. Kombinasi substrat keras untuk penempelan, seringnya aksi gelombang dan perairan yang jernih menciptakan suatu habitat yang menguntungkan bagi biota laut. Fauna yang ditemukan di pantai berbatu digolongkan dalam 3 zona, yakni zona supralitoral terletak di atas air pasang yang masih menerima percikan air laut, ditemukan siput, cyanobacteria, kadang-kadang algae merah atau algae coklat. Zona eulitoral berada antara air pasang dan surut. Pada zona ini hidup kerang Mytilus dan algae coklat, siput gastropoda, kepiting, dan bulu babi. 3. Zona sublitoral berada di bawah air surut, ditemukan berbagai organisme, algae, koralin, tunika, ikan, dan sebagainya. Komunitas biota di daerah berbatu jauh lebih kompleks di daerah lain karena bervariasinya relung ekologis yang disediakan oleh genangan air, celah-celah batu, permukaan batu, dan sebagainya, dan hubungan mereka yang bervariasi terhadap cahaya, gerakan air, perubahan suhu, dan faktor lainnya. Hal yang sama dijelaskan oleh Mackin et al. 2000 bahwa biota atau fauna yang ditemukan di pantai berbatu dapat menyesuaikan diri untuk bertahan terhadap kekuatan gelombang.
kekeringan berkala, suhu tinggi, dan salinitas berubah-ubah. Fauna tersebut memiliki sarana yang efisien untuk mempertahankan pegangannya. Parameter utama yang sangat mempengaruhi kondisi pantai berbatu adalah A. Fenomena pasang. Dinamika sangat berpengaruh terhadap biota yang menginginkan kondisi alam yang bergantian antara tergenang dan terbuka. Dan B. Gelombang energi yang dihempaskan bisa merusak komunitas biota yang menempel di batu-batuan, terutama pada batu-batu yang langsung menghadap ke laut. 3.2 Ekologi hutan pantai Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terluas di Asia Tenggara, sekitar 81.000 km. Di sepanjang pantai tersebut ditumbuhi oleh berbagai vegetasi pantai. Salah satunya adalah vegetasi hutan pantai. Istilah hutan pantai pertama kali disebutkan oleh Whitford 1911 sebagai salah satu tipe hutan. Kondisi hutan pantai umumnya berbentuk substrat pasir serta ditemukan beberapa jenis tumbuhan pionir. Umumnya lebar hutan pantai tidak lebih dari 50 meter dan tidak jelas batas zonasinya dengan tipe hutan lainnya, serta memiliki tinggi pohon mencapai 25 meter. Surya Negara dan Indrawan 2005 menyebutkan beberapa ciri khas pantai, antara lain 1. Tidak terpengaruh iklim, 2. Tanah kering, berbatu karang atau lempung, 3. Tumbuh di pantai, 4. Pohon-pohon kadang penuh dengan epifit, antara lain paku-pakuan anggrek di Indonesia banyak ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa, pantai barat daya Pulau Sumatera, dan pantai Sulawesi. Secara umum, hutan pantai memiliki keanekaragaman jenis yang rendah. Biasanya di hutan pantai ditemukan jenis konifer, liana, serta tumbuhan berbunga yang disertai dengan kelimpahan Pandanus sp. dan Barringtonia. Beberapa jenis epifit juga ditemukan di batang Barringtonia, seperti dari jenis Myrmecodia. Di hutan pantai tidak ditemukan komunitas vertebrata yang spesifik. Meskipun demikian, hutan pantai juga dijadikan sebagai habitat favorit jenis langka seperti kakatua, Thanicnathus, dan Megapodius, dan lain-lain. Beberapa jenis burung seperti tertera pada tabel 4 juga ditemukan di jenis Erythrina orientalis saat musim berbunga. Jenis Mercodia rubiaceae yang bersosialisasi dengan vegetasi pantai. Berikut tabel 4 jenis burung yang mengunjungi tanaman Erythrina orientalis saat berbunga. Karakteristik suksesi hutan pantai biasanya didahului oleh dominasi tumbuhan merambat, yakni Ipomoea pescaprae, yang selanjutnya disebut dengan formasi pescaprae. Di belakang formasi tersebut ditemukan formasi vegetasi inti hutan pantai, yakni formasi Barringtonia. Kedua formasi tersebut tentunya memiliki komunitas tumbuhan yang khas sebagai penciri dari masing-masing formasi dan ditemukan pada dua bahan induk, yakni pada pantai berpasir dan pantai berbatu. Pola penyebaran benih beberapa jenis vegetasi hutan pantai biasanya dibantu oleh air laut. Barringtonia, Terminalia catappa, dan Callipolium inopilum. Burung seperti kelelawar, Terminalia catappa, dan Callipolium inopilum, dan Scavella tacada, serta dibantu oleh angin seperti pada jenisnya Heritiera sp. Lanjut, pantai berpasir. Pantai berpasir, secara singkat penjelasan pantai berpasir sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, pantai berpasir bervariasi bentuknya berdasarkan deposit pantai, diantaranya gumuk pasir, spits, dan pasir bawaan. Gumuk pasir merupakan tumpukan bukit yang terbentuk oleh pasir yang tertiup oleh angin. Beberapa daerah di Indonesia memiliki bukit-bukit pasir, diantaranya di pantai utara Madura, Parangtritis dekat Yogyakarta di barat laut,
Jawa dekat Puger dan di dekat sebuah danau dangkal di sebelah tenggara Lumajang serta di bagian barat Sumatera. Salah satu tumbuhan khas dari gumuk pasir ini adalah rumput angin. Bahwa gumuk pasir di Parangtritis merupakan gumuk pantai terbesar dan terbaik di wilayah Asia Tenggara. Secara umum, gumuk pasir pantai di daerah tropis dan subtropis memiliki keanekaragaman tanaman yang cukup tinggi dengan tingkat endemisitas dan derajat sekulensi tanaman yang rendah. Pantai berpasir sangat dinamis sesuai dengan kondisi musim. Kondisi musim sangat berpengaruh terhadap profil pantai, gradien pantai, dan ukuran butiran pasir. Butiran pasir ada yang terbentuk dari sedimen vulkanik hitam yang ditemukan di pantai Bali, Senggigi Lombok, Davao Bult. Selain itu juga dijumpai jenis butiran pasir yang berasal dari pecahan karang seperti yang ditemukan di Pulau Seribu. Berikut gambar 7 buah dan biji beberapa jenis pohon hutan pantai yang penyebaran dibantu arus air laut. Kiri atas buah Calophyllum inophyllum, kiri bawah buah Terminalia catappa, kanan buah Barringtonia asiatica. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terdapat dua formasi vegetasi pantai berpasir, yakni formasi Pescaprae dan formasi Barringtonia. Formasi Pescaprae diambil dari nama jenis herba berbunga ungu, merambat dengan daun tebal seperti kaki kambing, Ipomoea pescaprae. Formasi ini biasanya berada pada daerah pasang tertinggi dan pada semua pantai terbuka. Di daerah tropika yang sering ditumbuhi kelompok spesies perintis yang terpisah-pisah yang masing-masing mungkin memiliki kerapatan yang agak rendah. Beberapa di antara tumbuhan ini tumbuh dari biji yang terapung-apung yang terbawa ombak sampai ke batas pasang surut tertinggi. Menjelaskan bahwa jenis Ipomoea pescaprae biasanya tidak berbuah di tempat yang jauh dari garis pantai, karena jenis ini tampaknya mengalami penyerbukan oleh Psilocorpa dan Hymenoptera lainnya. Zona ini memiliki jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di tanah yang berkadar garam tinggi, memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada keadaan pasir yang kering, terhadap angin, terhadap tanah yang miskin unsur hara, dan terhadap suhu tanah yang tinggi, serta memiliki akar yang dalam. Tumbuhan yang biasanya ditemukan pada formasi ini adalah jenis legum, diantaranya Canavalia maritima dan Vigna marina. 2. Rumput-rumputan, diantaranya Cyperus maritima. Dan 3. Semak-semakan yang menjalar di atas pasir, diantaranya Spinifex litreus, Andropogon zizanioides, dan Tuarea involuta. Marga vegetasi yang ditemukan dominan pada formasi ini adalah Ipomoea dan Canavalia. Pada kebanyakan pantai di Indonesia ditemukan tegakan cemara laut yang berasosiasi dengan formasi Pescaprae. Selain itu juga ditemukan pohon kelapa dari famili Palmae yang tumbuh di wilayah pantai, menyebutkan bahwa pohon kelapa merupakan jenis asli dan tumbuh baik di wilayah Asia Tenggara dan bukan penghuni asli ekosistem pantai. Pada zona ini sering ditemukan kepiting dan laba-laba. Secara umum, formasi ini ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia. Pada beberapa pantai di Indonesia terdapat modifikasi formasi Pescaprae yang sesuai dengan kondisi alami, di antaranya di Pulau Gil, Lombok, di mana formasi Pescaprae didominasi oleh kaktus, sedangkan di Sulawesi Utara sangat miskin Pescaprae karena pantai-pantainya memiliki pasir vulkanik hitam yang mengabsorpsi panas yang ekstrim. Bagi praktisi rehabilitasi pesisir, keberadaan Ipomoea pescaprae dijadikan sebagai indikator biologis yang menandakan bahwa lokasi tersebut memiliki kesesuaian yang tinggi untuk ditanami cemara, nyaplung, bintaro, ketapang, putat laut, waru, dan jenis tanaman pantai lainnya.
Pengalaman ini telah dilakukan pada kegiatan rehabilitasi pantai pasca tsunami di Aceh. Menurut Wong 2005 bahwa ada beberapa tipe batuan pantai yang pada wilayah pantai berbatu di Indonesia, diantaranya 1. Granit ditemukan di Bangka Belitung, Pulau Bintan, dan Kepulauan Riau Lingga. 2. Sandstones ditemukan di Bako, Sarawak. 3. Limestone ditemukan di Pulau Kalawatoa di Pantai Flores. Dan 4. Volcanic rock ditemukan di Pulau Lembeh. Tipe pantai dengan bentuk batuan cadas umumnya langsung ke laut dan tidak berpasir, serta biasanya tidak kaya dengan vegetasi pantai. Hutan pada pantai ini umumnya tergolong formasi Barringtonia yang terdiri atas butun, cemara, nyamplung, merbau, ara, dan pandan. 3.3 Faktor habitat hutan pantai. Habitat di pesisir pantai sangat menentukan aktivitas hidup makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Kondisi habitat sangat dipengaruhi oleh angin kencang dengan hembusan garam, kadar garam yang tinggi dalam tanah, penggenangan oleh air laut, aerasi tanah, dan stabilitas tempat tumbuh. Menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi habitat diantaranya hembusan garam melalui udara, temperatur tinggi, kandungan hara rendah, dan pergerakan substrat pasir yang tinggi. Kondisi ekstrim seperti ini dapat membatasi tanaman yang akan ditanami maupun yang sudah tumbuh. Hembusan angin pada garam. Angin yang bertiup dari laut merupakan ciri khas pantai. Angin merupakan parameter lingkungan penting sebagai gaya penggerak dari aliran skala besar yang terdapat baik di atmosfer maupun lautan. Angin ini membawa butiran-butiran garam dari laut yang selanjutnya akan meningkatkan kandungan garam pasir pantai dan akan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi di wilayah itu. Jumlah terbanyak dari garam tersebut meresap ke dalam tunas karena abrasi mekanis dan ion kloridanya terkumpul. Akibatnya, terjadi nekrosis daun dan menghambat pertumbuhan tanaman yang mempunyai toleransi yang rendah terhadap garam. Dalam Tackle menjelaskan bahwa seberapa besar pengaruh garam terhadap pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman. Menurut Ghafoor 2004 dalam Supandi 2006 menjelaskan bahwa salinitas menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui A. Penurunan potensial osmotik larutan tanah sehingga mengurangi ketersediaan air bagi tanaman. B. Peningkatan konsentrasi ion yang bersifat racun bagi tanaman atau memacu ketidakseimbangan dalam metabolisme hara. Dan C. Perubahan struktur fisik dan kimia tanah. Untuk menjaga keseimbangan kadar garam di dalam tanaman, maka tanaman memiliki mekanisme toleransi terhadap salinitas. Mekanisme tersebut diantaranya mekanisme eksklusi dan inklusi. Tanaman yang memiliki mekanisme eksklusi menyimpan garam dalam konsentrasi yang rendah dalam tajuk karena tanaman mampu menahan garam di daerah perakaran. Tanaman dengan mekanisme inklusi akan menyimpan garam dalam konsentrasi tinggi dalam tajuk. Saman dan Pittman dan Launchy mengelompokkan toleransi tanaman terhadap salinitas baik secara eksklusi maupun inklusi menjadi toleransi pada tingkat seluler, jaringan, dan tanaman. Tabel 6. Bentuk toleransi tanaman terhadap salinitas. Selain menghembuskan garam ke daratan, angin juga memiliki gaya yang dapat melepaskan butiran tanah dari satu tempat ke tempat lain yang baru. Untuk diendapkan, kemampuan melepaskan butiran tanah oleh angin sangat dipengaruhi oleh kondisi kekasaran permukaan tanah, dan besar angin sangat dipengaruhi oleh kondisi kekasaran permukaan tanah dan besar butiran partikel tanah atau pasir dalam Sukresno serta kecepatan angin itu sendiri. Kadar garam dan unsur hara dalam tanah atau pasir. Kadar garam dalam tanah atau pasir berkurang dengan bertambahnya jarak dari laut sehingga berpengaruh terhadap zona tumbuhan, di mana jenis tumbuhan yang tahan terhadap kadar garam cenderung terdapat di dekat laut.
Penggenangan sesekali oleh air laut. Tumbuhan pada zona perintis seringkali tergenang oleh air laut akibat aktivitas ombak. Penggenangan ini akan meninggalkan garam di sekitar daun tumbuhan yang menambah tegangan air dalam tumbuhan tersebut. Kasus kematian vegetasi pasca tsunami Aceh, salah satu penyebabnya adalah genangan air laut dalam waktu beberapa hari, dan umumnya penggenangan air laut ini melanda lokasi yang jauh dari pantai. Penggenangan dengan tingkat salinitas yang sangat tinggi menyebabkan dedaunan menguning, kering, dan gugur, pada akhirnya akan mengalami kematian. Aerasi dan porositas tinggi. Konsekuensi dari butiran pasir yang besar dan rongga antar butiran yang besar pula menyebabkan air yang berasal dari hembusan garam maupun dari sumber lain menjadi cepat terserap ke bawah, dengan sedikit yang tertahan untuk dikonsumsi tumbuhan yang hidup di sekitar pesisir untuk pertumbuhannya. Dengan kondisi ini, maka dapat dikatakan tumbuhan pantai mirip dengan tumbuhan gurun yang tumbuh dalam lingkungan yang kering. Tumbuhan yang bertahan pada kondisi ini beradaptasi dengan memanfaatkan air embun pagi atau dengan kemampuan akar untuk menyerap. Stabilitas tempat tumbuh. Hal ini terjadi karena aktivitas ombak yang dengan mudah sekali menggerakkan pasir sehingga stabilitas tempat tumbuhan tidak mantap. Gerakan ombak dapat menyapu pasir sehingga dapat mengubur tumbuhan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, beberapa jenis tumbuhan cenderung untuk melata di atas pasir dan berakar pada buku-bukunya. Strategi ini juga dapat membantu menahan gumuk pasir yang dibentuk oleh angin. Contoh tumbuhan Ipomoea, Canavalia obtusifolia, dan C. rosea. Baik, bab 4, fungsi dan manfaat hutan pantai. Selama ini masyarakat Indonesia menganggap remeh fungsi dan manfaat yang diberikan oleh hutan pantai, sehingga banyak menimbulkan situasi di mana sumber alam ini menjadi terabaikan. Masyarakat Indonesia mulai sadar setelah melihat dan merasakan manfaat hutan pantai melindungi masyarakat beserta harta milik mereka dari serangan tsunami dan bencana pantai lainnya. Masih banyak fungsi dan manfaat lain dari keberadaan ekosistem hutan pantai yang selama ini telah dirasakan oleh manusia. Masing-masing fungsi tersebut digolongkan dalam fungsi fisik, ekologi, maupun ekonomi sosial. Selanjutnya dapat dijelaskan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. 4.1 Fungsi fisik hutan. Meredam pukulan gelombang tsunami. Pantai Indonesia rawan terhadap tsunami. Daerah pantai yang rawan adalah pantai bagian barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai utara selatan NTB dan NTT, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, pantai utara Papua, dan hampir garis pantai Sulawesi. Selain kejadian tsunami di Aceh dan Nias, telah terjadi tsunami di pantai Pangandaran tahun 2006. Di Flores, Nusa Tenggara Timur tahun 1992, di mana memakan korban 1.952 orang. Hampir 30% dari kejadian 17 kali tsunami di Indonesia sekitar tahun 1961 sampai 1998. Terjadi di NTT. Tahun 1994, tsunami juga terjadi di Jawa Timur akibat gempa, dan pada tahun 1996 di Irian Jaya yang melenyapkan 100 jiwa. Selain itu, pada tahun 1883 terjadi tsunami terparah dan terbesar di Indonesia karena meletusnya Gunung Krakatau yang menelan 36.000 jiwa. Tidak kalah menariknya, salah satu daerah yang paling rawan tsunami adalah Laut Maluku. Selama periode tahun 1600 sampai 2000 telah tercatat terjadi tsunami sebanyak 32 kejadian, di mana 28 tsunami disebabkan oleh gempa tektonik dan 4 tsunami diakibatkan oleh meletusnya gunung api bawah laut. Kejadian tsunami Indonesia umumnya disebabkan oleh fenomena geofisik seperti gempa bumi, erupsi vulkanik dasar di dasar laut, dan longsoran. Dari ketiga penyebab itu, kontribusi terbesar sekitar 90% diberikan oleh gempa bumi dibanding dengan dua penyebab lainnya. Pantai yang paling rentan terhadap bahaya tsunami adalah pantai dengan daratan pantai yang rendah terbuka. Tinggi rendahnya tingkat kerusakan yang terjadi karena tsunami ditentukan oleh kondisi morfologi pantai dan posisi daerah pesisir terhadap sumber gelombang. Hutan pantai bersama dengan hutan mangrove mampu meredam amukan gelombang tsunami dengan dua cara, yakni
Yang pertama, hutan pantai memecah gelombang air laut yang datang dan memperlambat kecepatan arus laut. Dan kedua, hutan pantai berperan sebagai kanal alami sehingga memperkecil volume air yang masuk ke wilayah. Hutan pantai juga menghambat material laut yang terikut oleh arus gelombang tsunami seperti sampan, batang kayu, dan kapal kargo, serta puing-puing lainnya. Sebagai contoh, bagaimana hutan pantai melindungi masyarakat di daerah Lok Pawoh, Sawang, Aceh Selatan yang selamat dari tsunami karena memiliki padang lamun, pantai berbatu, dan terumbu karang yang masih baik. WIIP juga menemukan fakta bahwa Desa Ladang Tuha, Aceh Selatan yang memiliki hutan pantai yang rapat dan kompak juga selamat dari tsunami. Parameter penting dari hutan pantai yang dapat mereduksi amukan ombak tsunami adalah ketebalan hutan, kerapatan pohon, umur dan diameter pohon, dan komposisi jenis spesies. Di bawah ini dapat dijelaskan secara singkat peran dari masing-masing parameter hutan pantai. Sebagai parameter hutan pantai seperti yang diuraikan oleh Forbes dan Broadhead. Di antaranya, lebar hutan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mitigasi bencana. Hasil simulasi menunjukkan bahwa lebar hutan lebih dari 100 meter membutuhkan energi 3 kali sampai 6 kali dari peningkatan panjang gelombang, yang berakibat pada peningkatan transmisi energi yang kecil. Dan untuk hutan yang lebarnya lebih kecil yaitu 50 meter lebih terlihat hilangnya kemampuan untuk menurunkan kekuatan daya seret. Dan dari simulasi tersebut diduga bahwa semakin sempit tidak lebar suatu hutan pantai maka semakin besar risiko periode tsunami yang terjadi. Dengan bertambahnya lebar hutan akan secara progresif menurunkan risiko dan dampak potensialnya. Terdapat bukti bahwa beberapa daerah pantai sangat dekat dengan epicentrum gempa yang menyebabkan tsunami Samudra India, terlindung oleh mangrove dan pantai yang tebal. Pada beberapa lokasi, di pantai Aceh, Kepulauan Nicobar, dan pantai Andaman mangrove dan hutan pantai cukup lebar untuk mencegah tsunami yang masif. Selain lebar hutan, kepadatan hutan pantai juga merupakan penentu mitigasi tsunami meskipun kepadatan pohon hanya memiliki efek kecil pada mitigasi. Kepadatan hutan berkaitan dengan kemampuan hutan untuk memantulkan atau mengembalikan tsunami. Selain itu juga menyerap energinya. Kepadatan sedang merupakan yang paling efektif dalam mitigasi. Jika terlalu jarang seperti kebanyakan tanaman kelapa, gelombang akan langsung menyerang tanpa ada penghambatan. Sedangkan apabila hutan terlalu rapat atau padat seperti mangrove, gelombang besar akan melewatinya dan tidak terhambat. Di Kerala, India, tanaman kelapa yang ditanam rapat mampu melindungi pantai. Dan di Sri Lanka, kerusakan yang terjadi hanya sejauh 100 meter di mana jarak tanam sekitar 3 meter atau sekitar 14 batang pohon per 100 meter. Namun pohon kelapa yang ditanam dengan jarak tanam yang lebar tidak memberi pengaruh nyata pada mitigasi tsunami. Parameter lain yang turut berkontribusi dalam mitigasi tsunami adalah umur hutan dan diameter pohon. Umur hutan, rata-rata umur pohon, kelas ukuran yang dominan, secara langsung berhubungan dengan tinggi dan diameter pohon. Seiring semakin tua, efek mitigasi semakin menurun setelah titik batas tertentu, hingga terdapat perbedaan yang sangat kecil dalam kemampuan mitigasi antara hutan berumur 40-50 tahun. Survei atau lapangan setelah tsunami di Sri Lanka dan Thailand menunjukkan bahwa cemara tua tetap berdiri setelah tsunami tetapi gagal memberikan perlindungan. Hal ini juga dijelaskan oleh Harada dan Kawata 2005, bahwa hasil simulasi menunjukkan bahwa tanaman pinus umur 10 tahun memiliki daya reduksi terhadap tsunami yang tinggi bila dibandingkan umur 50 tahun. Tinggi pohon dominan yang kodominan dalam hutan pantai mempunyai hubungan langsung dengan proyeksi area frontal tsunami.
Tinggi hutan juga penting dalam hubungan dengan resiko lompatan tsunami. Semakin tinggi hutan, semakin besar area reflektif penahan sebagai dinding penahan. Maka akan dilompati begitu saja oleh tsunami dan air yang melewati atas kanopi akan mengalir relatif tak terledakkan. Parameter lain adalah komposisi jenis pembangunan hutan pantai memiliki implikasi penting untuk level mitigasi tsunami. Dua aspek kritis dari komposisi spesies dan tipe hutan adalah konfigurasi vertikal perakaran, batang, percabangan dan dedaunan dan perkembangan tanaman bawah. Jenis pohon yang mempertahankan cabang rendah atau memiliki akar nafas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kepadatan dan pada lapisan yang lebih rendah. Mereduksi terjadinya abrasi pantai, faktor yang menentukan terjadinya abrasi adalah energi arus atau gelombang laut, kondisi fisik tanah dan tingkat penutupan lahan. Tingkat penutupan oleh vegetasi pantai menjadi penentu terjadinya abrasi pantai melalui mekanisme pengikatan dan stabilisasi tanah pantai. Jika abrasi ini tidak dikendalikan, selain menyulut penyusutan laut ke daratan juga mengkatalis terjadinya sedimentasi di sekitar pesisir pantai. Melindungi ekosistem darat dari terpaan angin dan badai sekaligus sebagai pengendali erosi pasir pantai. Penelitian tentang karakteristik dan efektivitas hutan pantai sebagai tanggul angin masih sedikit atau kurang. Vegetasi pantai dapat melindungi bangunan dan budidaya tanaman perairan dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam dengan cara menghambat kecepatan dan memecah tekanan terpaan angin yang menuju ke permukiman penduduk. Mekanisme tersebut terjadi karena pohon-pohon di hutan pantai umumnya besar dan rindang. Selain itu, keberadaan hutan pantai mampu memodifikasi iklim mikro pada daerah yang kecil dan menekan pergerakan salju, debu, dan pasir. Di beberapa negara seperti Australia, New Zealand, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat memanfaatkan hutan pantai untuk melindungi tanaman pantainya. Secara umum, pengendalian kecepatan aliran angin dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mekanik dan cara vegetatif. Dalam Sukresno membuat jalur hijau sebagai tanggul angin. Sejajar garis pantai merupakan salah satu bentuk pengendalian angin dengan cara vegetatif. Kawasan lindung sempadan pantai ditemukan lebar minimal 100 meter dari titik tertinggi pasang surut ke arah daratan dengan berdasarkan SKB Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan tentang pengaturan penyediaan lahan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian jalur hijau hutan pantai lebar minimal 200 meter. Metode vegetatif dapat bersifat sementara dengan menanam tanaman semusim maupun bersifat tetap dengan menanam tanaman pohon, semak, atau belukar yang sesuai dengan kondisi setempat. Untuk lahan pantai berpasir, jenis tanaman yang ditanam pada kondisi sementara diantaranya jagung, ketela, dan kantel. Sedangkan pada kondisi tetap dapat ditanami jenis tanaman perdu dan semak, diantaranya pandan, teki laut, bakung, gabusan, rumput gelinting, widuri, dan jenis tanaman bergetah lainnya. Sedangkan untuk jenis pohon umumnya jenis pohon cemara laut menjadi pilihan utama. Selain jenis tersebut, jenis ketapang, nyamplung, pandan, dan kelapa juga dapat ditanam sebagai jalur pematah angin. Tanaman C. equisetifolia banyak ditanam sebagai tanaman tanggul angin di bagian utara dan barat benua Afrika, Yaman, Somalia, Timur Tengah, dan India. Sedangkan di Australia menggunakan jenis Causarina strica. Menurut Whistler dan Elevich dalam Sukresno bahwa pada lahan berpasir tanaman yang cocok sebagai tanggul angin adalah cemara laut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya: 1. Dapat tumbuh pada permukaan laut sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. 2. Toleran terhadap kekeringan hingga 6-8 bulan. 3. Dapat tumbuh bersamaan dengan tanaman lain di wilayah pantai dan dataran rendah. 4. Dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah termasuk tanah-tanah jelek, dangkal, tidak subur, atau tanah dengan kadar garam tinggi.
5. Merupakan tanaman yang dapat mengikat nitrogen udara dengan bantuan Franky. Bab 5. Kerusakan hutan pantai dan dampaknya. 5.1 Faktor penyebab kerusakan hutan pantai. Akhir-akhir ini, ekosistem hutan pantai mengalami kerusakan yang cukup berarti. Kerusakan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia dan faktor eksternal lainnya. Wilayah pantai dijadikan sebagai tempat strategis bagi masyarakat umum, pengusaha, militer, dan industri. Aktivitas manusia seperti pencemaran pantai dari aktivitas industri dan masyarakat, aktivitas rekreasi, perubahan bentang alam akibat aktivitas pembangunan dan aktivitas lain turut berkontribusi terhadap kerusakan pantai. Sedangkan faktor eksternal lainnya seperti angin, badai, hurricane, dan tsunami, serta pemanasan global yang berimplikasi terhadap perubahan iklim juga menjadi faktor lain dalam kerusakan hutan. Berbagai aktivitas manusia tersebut di atas cenderung tidak mempertimbangkan daya dukung dan kemampuan alamiah untuk memperbarui, serta kesesuaian penggunaannya. Kegiatan pembangunan pada kawasan pantai masih menitik beratkan pada pertimbangan ekonomi dibanding aspek ekologi. Akibatnya, ekosistem pantai mengalami degradasi fungsi yang sangat parah. Secara garis besar, faktor penyebab kerusakan hutan pantai yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pencemaran daerah pantai. Umumnya pencemaran dan kontaminasi wilayah pantai disebabkan oleh beberapa sumber, yakni dari limbah industri, limbah cair permukiman, pertambangan, pelayaran dan pertanian, serta perikanan budidaya. Bahan pencemar utama berupa sedimen, unsur hara, logam berat, dan unsur kimia, pestisida, organisme eksotik, dan sampah. Selain sumber pencemaran dari limbah, pencemaran pantai juga dapat terjadi karena tumpahan minyak mentah dari kapal tanker. Pencemaran juga dapat terjadi karena pengeboran minyak lepas pantai, terjadinya erosi permukaan tanah, surface runoff dari daratan, dan dari rembesan alami pencemaran panas dari energi nuklir. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan iklim telah dirasakan oleh semua negara di dunia. Baru-baru ini, Intergovernmental Panel on Climate Change mempublikasikan penelitian para pakar bahwa selama 1990 sampai 2005 telah terjadi peningkatan suhu bumi sebesar 0,15 hingga 0,3 derajat Celcius dan diperkirakan pada tahun 2050 atau 2070 akan terjadi peningkatan menjadi 1,6 sampai 4,2 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini akan diiringi dengan bertambahnya volume air berakibat mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan permukaan air laut meningkat. Hal ini menjadi ancaman bagi daerah pesisir. Data Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa kenaikan air laut di Indonesia mencapai sekitar 0 sampai 5 cm per tahun atau 10 cm dalam 20 tahun. Akibat naiknya permukaan air laut telah menyebabkan Indonesia kehilangan lebih dari 20 pulau, dan jika fenomena ini terus terjadi di akhir abad ini, Indonesia akan kehilangan 2000 pulau. Hasil studi Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut Institut Teknologi Bandung tahun 2007 melaporkan bahwa permukaan air laut dari Teluk Jakarta naik setinggi 0,57 cm per tahun. Studi ini memperkirakan pada tahun 2050 sebagian wilayah Jakarta seperti Kosambi, Penjaringan, Cilincing, serta sebagian Bekasi akan lenyap di telan laut. Pada konteks hutan pantai, kenaikan muka air laut dapat menyebabkan meningkatnya laju abrasi pantai, merubah rezim salinitas pantai, terjadi perubahan vegetasi pantai, dan pada akhirnya menyebabkan tergerusnya hutan pantai. Yang ketiga, perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam akan berhubungan dengan aktivitas merubahnya kondisi geomorfologi lahan setempat untuk penggunaan lainnya. Perubahan bentang alam terjadi melalui berbagai bentuk. Yang pertama, eliminasi habitat untuk penggunaan alternatif. Yang kedua, perubahan habitat selama penggunaan lahan. Dan yang ketiga, perubahan bentuk geomorfologi. Yang keempat, perubahan viabilitas fauna. Yang kelima, perubahan bentang alam yang tidak stabil.
Yang keenam, restorasi lahan. Yang ketujuh, perubahan kondisi eksternal. Yang keempat, aktivitas kegiatan pariwisata dan rekreasi. Aktivitas pariwisata dan rekreasi dapat berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem pantai. Pembangunan sarana prasarana pariwisata seperti pembangunan hotel, resort, pembangunan dermaga, dan sarana lalu lintas turut berkontribusi terhadap menurunnya stabilitas fisik dan meningkatnya mobilitas pasir. Kegiatan lain seperti pengamatan perilaku, reproduksi, kelimpahan, dan migrasi burung dan penyu yang tidak terkendali dapat mengganggu kehidupan dan tempat pembiakannya. Yang kelima, penambahan bahan mineral. Penambangan pasir di beberapa negara merupakan salah satu aktivitas penting dan sudah lama dilakukan. Di Indonesia pun sudah lama, sejak tahun 1980-an praktik penjualan pasir ke Singapura sudah dilakukan. Berdasarkan data penulisan Kompas edisi Sabtu 17 Maret 2007, disebutkan sebelum keluarnya kebijakan pelarangan ekspor pasir ke Singapura, kapal tongkang yang bermuatan pasir dan granit yang masuk ke wilayah penimbunan pasir di Singapura dapat mencapai 140 kapal tongkang. Jika diasumsikan selama 25 tahun ada 100 kapal tongkang pengangkut pasir darat per hari dengan muatan 1.500 metrik kubik. Berarti jumlah pasir darat yang masuk ke Singapura selama 25 tahun tersebut mencapai 2,25 miliar metrik ton. Salah satu kegunaan dari pasir yaitu dapat digunakan untuk kepentingan konstruksi bangunan. Selain itu, pada wilayah tertentu seperti di Singapura, sumber daya pasir digunakan untuk reklamasi wilayah pantainya, untuk tujuan ekspansi wilayah dan pembangunan pusat bisnis keuangan, bandar udara internasional, dan pusat industri lainnya. Pada beberapa daerah di Indonesia, kegiatan penambangan pasir cenderung eksploitatif dengan tidak mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan, termasuk di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Hampir seluruh gumuk-gumuk pasir telah mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan pasir yang berlebihan. Kerusakan areal gumuk pasir serta vegetasi penutupnya dapat menyebabkan penurunan fungsi dan kapasitas ekosistem pantai. Akibat dari penambangan pasir juga dapat menghilangkan sejumlah pulau di Indonesia. Penambangan pasir nyaris menghilangkan sejumlah pulau di wilayah Kepulauan Riau seperti Pulau Sebaik. Bahkan selama 1978 sampai 2002, sebanyak 10 pulau termasuk Pulau Nipah hilang. Pulau Nipah merupakan titik pangkal dalam penentuan batas negara Republik Indonesia dengan Singapura dan Republik Indonesia dengan Malaysia. Kasus yang sama juga di Kalimantan Timur. Di wilayah ini tujuan pulau di pesisir selat Makassar juga hilang karena penambangan pasir laut. Hilangnya pulau-pulau itu berdampak besar terhadap pola iklim, arus laut terutama perikanan, sehingga hilangnya pulau penambangan pasir juga berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Lubang-lubang bekas penambangan menjadi saksi-saksi bisu dari aktivitas eksploitasi pasir tersebut. Tidak sampai di situ, keterbatasan dana dari pemerintah untuk mereklamasi lahan bekas penambangan merupakan masalah lain dari aktivitas penambangan tersebut. Yang keenam, aktivitas manusia lainnya. Setelah aktivitas manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pembukaan lahan secara masif untuk perkebunan, kelapa, dan usaha budidaya pertanian lainnya, intensifikasi penggunaan lahan, kebakaran, serta penebangan liar juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan di wilayah pantai. Yang ketujuh, faktor eksternal kondisi alam. Selain pemanasan global yang sudah dijelaskan di atas, faktor kondisi alam seperti banjir, El Nino, hurricane, termasuk tsunami turut berkontribusi terhadap kerusakan hutan pantai. Hasil inventarisasi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam pasca kejadian tsunami tanggal 26 Desember 2004 dengan skala 9 skala Richter menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan hutan pantai yang diperkirakan mencapai 50.000 hektar. 5.2 Dampak kerusakan. Dampak-dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dengan adanya degradasi atau kerusakan pantai diantaranya: yang pertama, erosi pantai atau abrasi. Di Indonesia, kejadian erosi pantai diawali di pantai selatan Pulau Jawa sejak tahun 1970-an, di mana hutan-hutan mangrove dan pantai dikonversi untuk peruntukan lainnya.
Kejadian erosi hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Pada tahun 1997 tercatat lebih dari 60 lokasi pantai dan muara di 17 provinsi telah terjadi bencana abrasi pantai, diantaranya di seluruh pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Sulawesi Selatan. Secara nasional, Departemen Pekerjaan Umum mencatat 40% dari panjang pantai Indonesia yang totalnya 30.000 km saat ini dalam kondisi yang rusak. Beberapa pantai di Indonesia yang mengalami erosi pantai disajikan pada tabel 12. Prasetya mengungkapkan bahwa ada beberapa parameter fisik yang digunakan untuk mengidentifikasi problem erosi pantai, yaitu geomorfologi pantai, angin, ombak, pasang surut, serta keberadaan vegetasi pantai. Menurut Dipo Sabtono, bahwa erosi pantai yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia dalam 5 bentuk, yakni erosi pantai karena terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat adanya bangunan tegak lurus pantai seperti groin, jetty, breakwater, pelabuhan, dan lain-lain. Contoh kasus dibangunnya breakwater, pelabuhan, Pulau Bayi, dibangunnya bandara Sepinggan dengan jalan reklamasi yang menjorok ke laut. Dibangunnya bandara Ngurah Rai di Pantai Kuta dengan jalan reklamasi yang menjorok ke laut. Dibangunnya LNG Arun dengan jalan reklamasi yang menjorok ke laut. Erosi pantai karena terjadinya arus pusaran akibat adanya bangunan seawall. Gelombang yang mendekati pantai oleh bangunan masif seawall sebagian dipantulkan oleh seawall ke arah laut. Gelombang hasil pantulan ini akan berasosiasi dengan gelombang datang sehingga menimbulkan efek standing wave dan menimbulkan arus pusaran di sebelah kiri dan kanan dari seawall. Standing wave tersebut akan bersifat merusak pantai yang terekspos karena memiliki daya hisap yang besar yang akan menghisap tanah sekitar bangunan seawall. Erosi pantai karena berkurangnya suplai sedimen dari sungai akibat dibangunnya dam di hulu sungai dan pemindahan muara sungai. Erosi pantai akibat penambangan karang dan pasir pantai. Salah satu dampaknya adalah mengakibatkan lereng pantai menjadi lebih terjal sehingga menimbulkan ketidakstabilan lereng pantai yang pada gilirannya akan menimbulkan terjadinya pemacuan erosi. Erosi karena penggundulan hutan. Menurut Sukresno, bahwa akibat dari erosi pasir ditimbulkan oleh angin dapat menyebabkan satu, lahan pantai berpasir yang bertekstur kasar dan bersifat lepas sangat peka terhadap erosi angin. 2. Pengendapan pasir yang dapat menutup wilayah budidaya dan pemukiman yang berada di belakangnya. Dan 3. Adanya butiran pasir bergaram yang terangkut oleh proses erosi dapat merusak tanaman budidaya serta meningkatkan proses korosi pada barang-barang logam. Serta 4. Lahan pasir menjadi kritis dan terjadinya penurunan produktivitas lahan. Yang 3. Intrusi air laut yang terjadi semakin cepat. Keberadaan vegetasi di wilayah pantai akan menjaga ketersediaan cabang air permukaan yang mampu menghambat terjadinya intrusi air laut ke arah daratan. Oleh karena itu, jika vegetasi hutan pantai beserta ekosistemnya terganggu, maka intrusi air laut akan cepat terjadi. Akibat dari intrusi ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air tanah, korosi konstruksi bangunan, pipa logam di bawah tanah, serta masuknya air laut pada lahan budidaya masyarakat. Kejadian intrusi air di beberapa daerah di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah di daerah Bali, di mana intrusi air laut telah mencapai 1 km dari garis pantai. Yang keempat, hilangnya sempadan pantai. Yang kelima, menurunnya keanekaragaman hayati serta musnahnya habitat dan satwa-satwa tertentu. Mekanisme penurunan keanekaragaman hayati dapat terjadi secara langsung dalam bentuk eksploitasi jenis untuk tujuan tertentu dan terjadinya fragmentasi habitat. Contohnya hilangnya habitat pemijahan penyu dan biota lain. Secara tidak langsung, pantai yang terbuka merupakan lingkungan yang tidak ramah. Kondisi fisik tidak mantap dengan variasi suhu, salinitas, dan kelembapan yang besar, serta terbuka terhadap angin dan ombak.
Kondisi seperti ini menyebabkan beberapa jenis vegetasi mati, akibatnya tidak mampu beradaptasi dengan intrusi air laut serta mengkatalis banyaknya tingkat kerawanan bencana akibat kerusakan lingkungan. Yang keenam, dampak sosial dan ekonomi. Seperti munculnya konflik antar masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan pantai, serta tingginya rasa tidak nyaman dan aman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir karena hembusan angin semakin kencang dan suara ombak yang terdengar sangat kuat, serta hilangnya mata pencarian masyarakat di sekitar kawasan pantai. Yang ketujuh, penurunan nilai kepariwisataan. Seiring dengan aktivitas manusia yang berdampak terhadap terdegradasinya struktur dan komposisi vegetasi penyusun, hutan pantai yang merupakan salah satu daya tarik pariwisata menjadi hilang sehingga mengurangi keindahan pantai. Yang kedelapan, dampak lain yang ditimbulkan. Akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan menyebabkan ekosistem hutan pantai tidak dapat memainkan fungsi dan perannya dengan baik. Menurunkan kelimpahan sumber daya dan kualitas hidup makhluk hidup yang membutuhkan hutan, mengurangi perlindungan masyarakat dari ombak, toksisitas logam berat terhadap kesehatan vegetasi pantai dan manusia. Sebab 6. Rehabilitasi dan konservasi hutan pantai. Dalam penutup bukunya, Golden Boat menyebutkan bahwa saat ini hutan pantai di Indonesia mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang sangat drastis. Faktor utama degradasi hutan pantai adalah aktivitas manusia baik dalam perluasan permukiman maupun tuntutan kebutuhan ekonomi. Mengingat tekanan terhadap ekosistem hutan pantai serta bencana alam yang melanda negeri ini, maka upaya konservasi dan rehabilitasi serta pembangunan jalur hijau hutan pantai merupakan kebutuhan yang mendesak. Penurunan kualitas dan penggundulan wilayah pantai terus berlangsung, maka perlu adanya program untuk menghidupkan kembali hutan pantai yang dapat memberikan keuntungan terutama dari sisi lingkungan. Upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di lahan berpasir secara umum dilakukan untuk menurunkan kecepatan angin di atas permukaan tanah, menurunkan tingkat erodibilitas tanah, melindungi tanah permukaan dengan tanaman, mulsa, dan bahan mudah tererosi lainnya, serta meningkatkan kekasaran tanah permukaan. Atau dengan kata lain, rehabilitas tanah dapat diarahkan untuk meningkatkan daya dukung ekologi dan geomorfologi pantai. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi adalah penanaman jenis-jenis yang sesuai dengan lahan pantai, yang berfungsi sebagai konservasi lingkungan dan genetik produksi dan perlindungan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa permasalahan penanaman jenis pantai dalam skala luas dalam rangka rehabilitasi lahan pantai. Di antaranya, 1. Jenis tanaman yang sesuai untuk kondisi lahan pantai sangat terbatas baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini disebabkan karena lahan pantai dengan ekosistem pasir merupakan lahan yang sangat marginal. 2. Umumnya, spesies pantai belum merupakan spesies yang komersial sehingga pembibitannya belum diusahakan dalam skala besar. Untuk kegiatan pembangunan jalur hijau dalam skala luas, penggandaan bibit yang siap tanam merupakan salah satu kendala yang dihadapinya. Serta 3. Bibit yang tersedia saat ini belum didasarkan pada benih yang terseleksi. Hal tersebut juga menjadi pembatas dalam keberhasilan rehabilitasi wilayah pesisir di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca tsunami. Menurut Wibisono dan Surya Putra bahwa rendahnya keberhasilan dalam kegiatan pembibitan yang mendukung rehabilitasi pantai lebih disebabkan karena 1. Kesulitan mendapatkan benih atau bibit. 2. Rendahnya kualitas benih. 3. Kurangnya skill atau keahlian pelaksanaan pembibitan. 4. Kesalahan memilih lokasi persemaian. 5. Kesalahan memilih media. Serta 6. Pengetahuan aklimatisasi bibit yang rendah. Untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan pantai, perlu memperhatikan kondisi ekologi, status tapak, kondisi ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mendukung hal tersebut, maka dapat dilakukan strategi berupa identifikasi faktor pembatas pada tapak, menentukan jenis dan desain rehabilitasi, rumusan ameliorasi kondisi tapak, serta pemberdayaan masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, keterlibatan manusia dalam rehabilitasi hutan pantai sangat penting.
Hal ini terbukti dalam program rehabilitasi hutan pantai pasca tsunami 2004 di Aceh. Beberapa model rehabilitasi hutan pantai telah diuji cobakan, di antaranya model rehabilitasi daerah hutan pantai yang diuji cobakan di kawasan pantai selatan Ciamis, dan rehabilitasi gumuk pasir di Yogyakarta dan Kebumen oleh tim rehabilitasi Fakultas UGM. Telah diuji cobakan dua model rehabilitasi yang penyusunannya didasarkan pada tajuk pohon dan dalam memecah gelombang pasang. Kedua model tersebut adalah model 1 untuk lokasi di dalam objek wisata. Model ini dirancang khusus untuk jalur hijau yang berada di dalam objek wisata dengan pertimbangan utama dari segi estetika atau keindahan tampilan pohon, landscape, kenyamanan, dan perlindungan. Komposisi tanaman dari arah pantai ditanami waru diikuti Barringtonia, setelah itu cemara dan ketapang. 6.2 Budidaya jenis tumbuhan hutan pantai. Faktor pembatas dalam rehabilitasi lahan pantai adalah berkenaan dengan kondisi ekstrim kawasan pantai, yaitu salinitas tinggi, kadar air tanah atau pasir rendah, hembusan angin kencang, evaporasi tinggi, kandungan bahan organik, serta mobilitas tanah atau pasir yang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemilihan jenis menjadi sangat penting. Strategi utama yang dilakukan adalah memilih jenis-jenis yang toleran dan sudah beradaptasi pada kondisi yang dijelaskan di atas, serta kemampuan menguasai teknik budidaya. Menurut Goldenbout, bahwa syarat utama pemilihan jenis adalah jenis-jenis yang memiliki kutikula, baik dari ketebalan maupun lapisan lilinnya. Kutikula tersebut diharapkan berfungsi untuk mengurangi masuknya garam ke tubuh tanaman, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi evaporasi yang tinggi. Beberapa jenis tanaman pantai yang memiliki kutikula adalah Calophyllum, Scaevola tacada, Terminalia catapa, dan Barringtonia. Goldenbout, selain pertimbangan ekologi yang disebutkan di atas, pertimbangan kondisi fisik, fungsi ekonomi, jenis yang dipilih, dan aspirasi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penentuan atau pemilihan jenis yang akan ditanam. Khusus pada rehabilitasi wilayah gumuk pasir, pemilihan jenis harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Memiliki kapasitas tumbuh yang baik pada kondisi lingkungan yang baik yang tidak subur. Memiliki sistem perakaran yang intensif serta dapat menghasilkan residu yang berdampak pada peningkatan kelembapan. 3. Resisten daun dan batang terhadap kondisi kekeringan, angin panas, serta tekanan abrasi. 4. Cepat tumbuh dan mudah diperbanyak. 5. Memiliki kapasitas memperbaiki kesuburan tanah, terutama jenis-jenis dari kelompok polong-polongan. Penguasaan teknik budidaya dalam mendukung rehabilitasi hutan pantai belum banyak dikuasai. Pada bagian ini dapat dijelaskan teknik-teknik budidaya jenis tanaman pantai yang telah dikuasai. Secara garis besar, teknik budidaya digolongkan menjadi dua golongan, yakni perbanyakan secara generatif dan vegetatif. Secara teknis silvikultur, perbanyakan generatif tanaman adalah perbanyakan dari bahan yang berasal dari biji hasil perkawinan antara bunga jantan dan betina. Yang dihasilkan tanaman sangat bervariasi, baik dari aspek ukuran, bentuk, maupun volume per kilogramnya. Secara umum dikenal dua tipe benih, yaitu benih ortodoks, benih yang dapat disimpan dalam waktu yang lama sebelum dikecambahkan dengan kandungan air yang rendah, dan benih recalcitrant, benih yang tidak membutuhkan penyimpanan, disarankan setelah biji masak langsung ditabur pada bak persemaian. Benih recalcitrant biasanya memiliki kulit lunak, kandungan air tinggi, dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Perbanyakan tanaman pantai umumnya dilakukan secara generatif, sedangkan perbanyakan secara vegetatif merupakan cara aseksual tanpa perkawinan, yaitu menggunakan bagian vegetatif dari tanaman seperti akar, batang, cabang, maupun pucuk. Teknik vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya cangkok, stek, sambungan atau grafting, dan kultur jaringan. Beberapa hal yang mempengaruhi. 6.3 Kepentingan konservasi. 6.3.1 Penetapan kawasan konservasi. Hutan pantai merupakan daerah penyangga atau peralihan antara kawasan darat dan laut, sehingga sangat peka terhadap gangguan. Mengingat begitu pentingnya peran hutan pantai, maka perlu dilakukan upaya konservasi. Untuk mendukung upaya tersebut, beberapa kawasan pantai di Indonesia telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi adalah melindungi ekosistem, populasi, dan beragam spesies yang mengalami ancaman atau rentan terhadap kepunahan, serta menjaga agar sumber daya tersebut memberikan manfaat bagi kebutuhan manusia dan biosfer. Secara garis besar, kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi pesisir dan laut, memiliki peran utama sebagai berikut. 1. Melindungi keanekaragaman hayati dan struktur, fungsi dan integritas ekosistem. 2. Meningkatkan hasil perikanan. 3. Menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata. 4. Objek studi dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem. Serta 5. Memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka penetapan kawasan konservasi di pesisir dan laut harus ditujukan untuk 1. Melindungi habitat-habitat krisis. 2. Mempertahankan habitat-habitat krisis. 3. Melindungi garis pantai. 4. Melindungi lokasi-lokasi yang bernilai sejarah dan budaya. 5. Menyediakan lokasi rekreasi dan pariwisata alam. Serta 6. Mengakomodasi daerah-daerah yang tereksploitasi. Daftar beberapa kawasan konservasi pesisir dan laut yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Indonesia yang di dalamnya terdapat ekosistem hutan pantai disajikan pada tabel 18. Masalah mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut adalah 1. Masalah batas hukum kawasan konservasi. 2. Perusakan habitat. 3. Penangkapan berlebih terhadap sumber daya hayati. 4. Polusi dan sedimentasi. 5. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur. 6. Lemahnya keikutsertaan dan kesejahteraan masyarakat lokal. 7. Rendahnya keahlian sumber daya manusia yang ada. Dan 8. Lemahnya komitmen politik. Untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut, Dahuri 2000 dalam Dahuri 2003 menyarankan 6 program strategis yang perlu dilakukan, yaitu melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal di kawasan konservasi. Yang kedua, perlindungan yang ketat di daerah zona inti. Yang ketiga, pembentukan manajemen satu pintu. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Akan pentingnya kawasan konservasi bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, pengembangan mata pencarian alternatif bagi masyarakat lokal. Yang keenam, pengembangan program penelitian dan monitoring serta sistem sistem informasi bagi pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi, reevaluasi atas kondisi kawasan konservasi harus dilakukan. Diharapkan dengan reevaluasi tersebut, institusi pemerintah, organisasi konservasi, dan para peneliti dapat mengidentifikasi lokasi prioritas, masalah pendanaan, dan memprediksi kontribusi kawasan konservasi terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Pelaksanaan reevaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Tujuan, alasan pengelolaan dan arah pengembangan kawasan konservasi di masa yang akan datang. 2. Identifikasi sistem penunjang yang telah ada dan kelengkapannya. 3. Prosedur yang secara runtut mengidentifikasi kemungkinan penambahan kawasan untuk memenuhi tujuan nasional. Yang keempat, rancangan aksi untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Yang ketujuh, hubungan cemara laut dengan Frankia. Cemara laut. Cemara laut merupakan salah satu jenis tumbuhan dari familia Coursarianaceae yang tumbuh di wilayah pantai tropis dan subtropis dan potensial sangat dikembangkan di wilayah pantai untuk berbagai tujuan. Jenis ini berbentuk pohon dengan percabangan halus dan memiliki daun seperti jarum. Umumnya tumbuh di pinggir pantai berpasir, biasanya dari 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Jenis ini membutuhkan banyak sinar matahari, toleran terhadap air garam, tanah berkapur, dan agak alkali dan sangat mudah adaptasi. Jenis ini dapat menambat dari atmosfer dengan bantuan bakteri Frankia. Secara umum, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan, daya hidup, dan fiksasi nitrogen tanaman kasuaria, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam meliputi kondisi tanah dan lingkungan, diantaranya ketersediaan air dan unsur hara rendah, temperatur tinggi, dan faktor tanah lainnya. Sedangkan aktivitas manusia merubah kondisi lingkungan dan tanah, diantaranya pengelolaan tanah
yang berlebihan dan pencemaran tanah dan laut dan air dari aktivitas industri. Untuk mengurangi faktor pembatas tersebut, maka diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu. Saya menyebutkan terdapat 5 pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu penambahan organik tanah, bahan organik, keberadaan seresah di lapisan topsoil, pemupukan, inokulasi ganda Frankia, dan fungsi mikorhiza pada tanaman casuarina. 3. Pengairan atau penyiraman khusus pada tanaman muda dan kondisi lahan yang kering. 4. Seleksi strain Frankia dan casuarina yang efisien dan toleran penanaman jenis yang dapat memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Inokulasi biofertilizer diantaranya Frankia, fungi, mikorhiza, Azopirilium, Phosphobacterium, dan lain-lain, dan seleksi tipe inokulasi Frankia, serta 5. Pengapuran. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat diterapkan pada satu atau beberapa kondisi sekaligus, misalnya pertumbuhan casuarina pada kondisi curah hujan rendah, tidak ada aktivitas mikroorganisme tanah, miskin nitrogen, dan kontaminasi tanah, maka pendekatan yang dimungkinkan ada pendekatan 1 dan 4. Kegunaan cemara laut. Jenis ini memiliki banyak keunggulan dari berbagai aspek ekologi maupun ekonomi. Secara ekologi, cemara laut banyak ditanam untuk menjadi tujuan rehabilitasi dan reklamasi wilayah pantai, stabilisasi bukit pasir, perbaikan kesuburan tanah, proteksi wilayah darat termasuk kawasan budidaya pertanian dan hembusan garam dan angin, serta sebagai pengendali erosi pantai. Di Indonesia, rehabilitasi wilayah pantai dengan menggunakan tanaman cemara laut telah dilakukan di beberapa pantai, yakni Pantai Samas dan Pantai Petanahan, serta Pantai Aceh dan Nias pasca tsunami. Dari aspek ekonomi, kayu cemara laut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kayu bakar karena memiliki kalori yang tinggi, serta sebagai tanaman pokok untuk model pembangunan hutan dengan sistem agroforestry. Pengertian dan karakteristik sel Frankia. Frankia merupakan bakteri gram positif yang berserabut dan termasuk bakteri aerobik, serta terdapat di nodul akar tanaman non-legum. Frankia termasuk dalam bakteri lambat tumbuh. Dinamai Frankia untuk menghormati Bapak Bernard Albert Frank, seorang perintis yang mempelajari simbiosis dan menciptakan istilah mycorrhiza sekitar 120 tahun yang lalu. Frankia digolongkan dalam marga Actinomycetes dan mampu membentuk nodulasi pada beberapa tanaman non-legum yang selanjutnya disebut Actihorizal plant. Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok tersebut terdapat hampir 200 spesies dan 25 marga dalam 8 famili Angiosperm. Salah satu famili yang dimungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia adalah famili Cauciurianaceae. Secara umum, sel Frankia dapat ditemukan pada relung ekologi yang berbeda, baik di bintil akar maupun di tanah. Sel Frankia memiliki karakteristik diantaranya memiliki sel vegetatif yang berkembang menjadi micelia, yang menyerupai fungsi mikorhiza, sporangia yang membentuk spora yang banyak, dan vesikel dalam Smith. Hifa memiliki ciri diameter 0-5 septat dan bercabang. Vesikula merupakan gambar tempat enzim dinitrogenase yang aktif dalam penambatan nitrogen. Penyebaran spora dan propagaul Frankia lainnya dapat terjadi melalui angin dan serta binatang. Bab 8. Budidaya pertanian di lahan pasir. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pentingnya pesisir pantai yang kaya akan sumber daya alam dan jasa lingkungannya, hendak pemanfaatan lahan pantai berpasir dilakukan secara baik dan benar, sehingga dapat berfungsi ganda, yakni untuk mengendalikan erosi angin dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha budidaya tanaman semusim dan tanaman keras, serta buah-buahannya yang sesuai dan bernilai ekonomis yang berdampak pada terciptanya kondisi iklim yang baik secara tidak langsung dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi budaya.
Sejak tahun 1994 hingga 2007, pemerintah telah merehabilitasi lahan pasir lebih dari 40 hektar, sedangkan lahan yang dimanfaatkan oleh petani dalam budidaya tanaman semusim sekitar 13 hektar. Lahan pantai berpasir merupakan lahan yang keberadaannya cukup luas dan belum termanfaatkan, merupakan lahan tidur. Lahan ini memiliki potensi untuk dikembangkan mengingat sinar matahari sangat melimpah, air tawar untuk irigasi mudah dikembangkan, apalagi merebaknya lahan pertanian diubah menjadi lahan non-pertanian, sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk, pemanfaatan lahan pasir untuk tujuan budidaya tanaman pertanian semusim di sekitar pesisir pantai telah lama diusahakan oleh masyarakat di sekitar Samas, Yogyakarta, dan di Desa Petahanan, Kebumen, Jawa Tengah. Pemanfaatan lahan pasir untuk usaha tani memerlukan input yang tinggi dan memerlukan teknologi tanggul angin, irigasi, dan pemupukan. Teknologi tanaman tanggul angin di samping bermanfaat untuk memperbaiki iklim mikro, juga dapat mencegah erosi angin dan juga sebagai penyaring udara. Pencegahan erosi dimaksud juga akan menekan dampak kerusakan tanaman, budidaya, dan pemukiman di belakangnya. Selain pencegahan erosi, para petani juga telah menerapkan pertanian berkelanjutan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan mengintegrasikan pertanian dengan peternakan dengan cara mencampur tanah dan bahan organik sehingga terjadi peningkatan produksi. Produktivitas meningkat seiring dengan penambahan bahan organik. Budidaya tanaman semusim di lahan berpasir memang berhasil. Kenyataannya kelompok tani di Yogyakarta kini telah merasakan hasilnya dengan beberapa kali panen bawang merah, cabai, terong maupun yang lain, dan keuntungan sebesar 40 juta dalam setiap hektar panen atau 120 juta hektar per panen. Belum lagi pendapatan masyarakat yang diperoleh dari budaya ternak ayam dan sapi. Budidaya jenis tanaman semusim. Usaha budidaya tanaman semusim dapat dilakukan secara monokultur maupun kombinasi beberapa jenis dalam lokasi yang sama, yang biasanya ditanam di belakang jalur tanggul angin permanen. Jenis-jenis yang sudah banyak dibudidayakan di lahan pasir diantaranya bawang merah, terong, jagung, cabai merah, keriting, ketimun, dan kacang panjang. Sedangkan kombinasi jenis yang dapat dikembangkan dengan cara tumpang gilir ada terong, bawang merah, jagung, cabai merah, keriting, dan kacang panjang yang ditanam di belakang jalur tanggul angin ternyata dapat dilaksanakan dengan baik. Cara tumpang gilir ini juga berdampak positif pada penutupan lahan yang lebih lama. Di bawah ini dijelaskan jenis-jenis yang sudah diusahakan oleh petani di lahan berpasir di Pantai Samas, Yogyakarta. Yang pertama yaitu budidaya semangka, budidaya terong ungu, budidaya bawang merah, budidaya cabai merah keriting, kacang panjang, dan kacang panjang. Kesimpulannya, hutan Indonesia tak terkecuali hutan pantai memiliki keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan manfaat tersebut, hutan pantai terus dieksploitasi demi kepentingan ekonomi sesaat tanpa memperhatikan daya dukung yang mengakibatkan tidak berfungsinya hutan. Fungsi dan manfaat ini harus tetap dijaga dan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas demi keberlangsungan hidup manusia secara sekarang dan yang akan datang. Untuk terus mempertahankan kelestarian, maka adalah tugas kita bersama sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaganya. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi kebijakan dan desain program pembangunan yang jelas dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari pemerintah, serta dibutuhkan juga komitmen solidaritas bersama anak bangsa untuk menyampaikan hutan Indonesia. Save our beach forest. Terima kasih. Sepertinya saya sudah selesai membaca bukunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.